Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, akan bersama-sama membahas masalah yaitu waktu buat anak. Kami percaya acara perbincangan kami pada saat ini akan bermanfaat bagi Anda sekalian dan juga dengan keluarga Anda khususnya. Karenanya dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kalau kita bicara tentang waktu bagi anak, memang harus diakui makin jarang saja kita punya waktu itu dengan anak. Tetapi kalaupun kita bisa sempatkan meluangkan waktu buat anak, sebenarnya apa sih pengaruhnya kepada anak itu, Pak? Pengaruhnya cukup besar saya kira. Jadi kalau orang tua bisa menyediakan waktu secara khusus buat anaknya, itu menunjukkan bahwa orang tua hadir di dalam kehidupan anak. Kehadiran orang tua ini sangat berarti bagi anak karena kehadiran itu sendiri mengandung beberapa arti pemberian orang tua yang sangat berarti bagi anak. Misalnya tentang perlindungan dari orang tua, kemudian perhatian, kemudian juga orang tua bisa berfungsi sebagai seseorang yang mengisi hidup anak, sehingga anak tumbuh dewasa dan tidak merasa kosong, kesepian di dalam kehidupannya. Kemudian juga orang tua memberi arah hidup dan penanaman nilai-nilai. Juga orang tua juga berfungsi untuk mempermudah anak melepaskan diri dari orang tua ketika dewasa kelak. Dalam arti memang pertumbuhan seorang anak pada mulanya itu bergantung kepada orang tua. Tetapi kalau orang tua hadir, anak akan lebih mudah menjadi mandiri di kemudian hari. Dan kemudian juga hubungan keluarga akan lebih baik kalau orang tua mempunyai waktu yang cukup bagi anak-anaknya. Iya, sebelum kita lebih jauh Pak Eman, tadi kalau Pak Eman katakan anak, setelah Pak Eman uraikan maknanya seperti itu. Anak ini dalam pengertian usia berapa, Pak? Yang anak ini yang sangat membutuhkan waktu dari orang tua itu adalah pada usia balita tentu saja, dan semakin berkurang ketika menjelang remaja. Dan pada waktu remaja, meskipun orang tua masih dibutuhkan oleh anak-anak remaja kita, kebutuhan anak remaja untuk waktu orang tua itu juga semakin berkurang. Iya. Jadi kalau memang waktu itu ditujukan kepada anak, tetapi tadi Pak Eman katakan salah satu maknanya yang bagian yang terakhir tadi dikatakan hubungan keluarga itu menjadi lebih baik. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Kalau misalnya orang tua jarang hadir di dalam kehidupan anak, anak mungkin tidak akan protes pada waktu mereka masih terlalu kecil. Tetapi semakin besar, semakin anak itu mengerti bahwa orang tua sebetulnya dalam tanda kutip lebih memperhatikan diri mereka sendiri daripada memperhatikan anak-anak. Anak-anak ini akan menjadi pemberontak-pemberontak dan ada kemungkinan hal ini akan mempengaruhi hubungan baik suami istri maupun orang tua dengan anak. Iya. Pada dasarnya sih memang saya percaya banyak orang tua yang ingin meluangkan waktunya untuk anak gitu. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau ditanyakan ya selalu ada saja alasannya. Tapi sebenarnya alasan apa yang timbul di dalam diri orang tua ketika dia dituntut katakan harus meluangkan waktu untuk anak atau anak-anaknya itu kan? Kalau diamati anak orang tua kebanyakan mempunyai alasan misalnya seperti ini. Orang tua sibuk karena mencari nafkah. Dan memang kalau kita lihat, ya sebagian betul juga bahwa keadaan ekonomi sekarang kurang menguntungkan. Sehingga
banyak suami istri yang harus bekerja. Tetapi saya pikir ini tidak khas pada zaman Krismon seperti sekarang ini. Karena pada waktu keadaan ekonomi lebih baik pun banyak orang tua yang sangat sibuk untuk mencari kebutuhan materi yang lebih baik. Selain itu juga banyak orang tua saat ini berpendapat bahwa kehadiran orang tua itu bisa digantikan oleh misalnya babysitter, ada pembantu, ada supir, atau mereka hidup bersama opa, oma, om, tante. Bahkan sebagian orang tua merasa cukup memberikan anak-anaknya itu televisi, PlayStation, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya anggapan keliru yang akan membuat banyak orang tua merasa tidak terlalu perlu untuk meluangkan waktu bagi anak-anak. Sebagian orang tua juga ada yang beranggapan bahwa mereka sudah cukup menyediakan banyak waktu bagi anak-anak mereka, padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi, ini memang harusnya dilihat dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang tua. Kemudian ada lagi orang tua yang sebagian lagi tidak merasa berminat terhadap anak-anak. Jadi masalah anak-anak didorong tanggung jawabnya dan diserahkan kepada atau pasangannya. Nah, ini masih sedikit lebih baik. Atau ke orang lain yang bukan orang tua dari anak-anak ini. Nah, ini beberapa alasan yang umumnya dikemukakan oleh orang tua. Iya, ada juga yang mengatakan ya kalau anaknya masih satu, ini anak saya ini sudah 3 dan kecil-kecil semua. Nah, dia kesulitan gitu loh, Pak Eman. Bagaimana harus mengatur waktunya, harus membawakan dirinya, itu dia kesulitan. Iya, betul. Ini memang satu masalah yang memang tidak bisa selesai. Tapi kita harus mengupayakan semampu kita, sebisa kita. Iya, ada juga yang mengirim anaknya sekolah sedini mungkin itu, umur 2 bahkan. Setengahnya itu penitipan tipe anak-anak saya pikir ya, karena tidak ada pendidikan apa-apa di sana itu. Tetapi sementara orang tuanya bekerja, anaknya dititipkan di situ, di tempat penitipan. Nah, itu apa juga mempunyai dampak yang negatif, Pak? Kalau di dalam perkembangan anak, sebetulnya kalau seorang anak itu lebih baik waktu balita itu jangan diasuh oleh terlalu banyak orang. Jadi paling banyak 2 orang itu sudah atau 2 atau paling banyak 3 orang itu sudah maksimal. Kalau seorang anak terlalu banyak berganti-ganti pengasuh, anak juga akan kurang sehat tingkat perkembangannya. Jadi kalau misalnya anak dititipkan di tempat pengasuhan anak yang tidak ada pendidikannya sama sekali, yang saya khawatirkan adalah anak-anak ini tumbuh dan akan kurang perhatian maupun kurang kasih sayang dari seseorang yang bisa dia andalkan. Kita bisa bayangkan tempat penitipan anak tentu satu pengasuh dengan berapa anak sekaligus. Iya, betul. Iya. Nah, teman kalau begitu pasti ada dampak-dampak yang negatif ya, yang bukan cuma sekedar yang sering kita lihat itu. Kalau kita itu kekurangan waktu sebagai orang tua, kurang waktu menyediakan diri untuk anak itu loh, Pak. Nah, itu dampak-dampak negatifnya apa aja, Pak? Iya, cukup banyak ya. Misalnya saja anak tumbuh dewasa dan dia menjadi kurang bisa mengontrol diri mereka karena mereka tidak dikontrol sewaktu mereka masih kecil. Mereka tumbuh tanpa pengawasan dan tanpa didikan, tanpa arahan. Kemudian juga seharusnya seorang anak yang tumbuh berkembang dengan sehat itu mempunyai identitas diri yang mantap dan memadai. Nah, kalau tanpa orang tua di samping mereka menjadi bertanya-tanya. Mungkin sepanjang hidup mereka akan merasa kurang aman dengan diri mereka sendiri. Mereka kekurangan kemantapan terhadap identitas diri mereka sendiri. Selain itu juga misalnya lagi
hal yang lain yang bisa mempengaruhi, menghambat perkembangan anak adalah perasaan kesepian dan haus akan perhatian orang lain. Nah, ini ada satu hasil dari survei dan sebagainya itu yang menunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa kecilnya itu kurang perhatian dari orang tua, itu waktu dewasa dia akan terus haus dan terus mencari perhatian orang lain, biasanya dengan tingkah laku yang menjengkelkan ya. Kemudian juga dampak yang lain adalah komunikasi anak dengan orang tua ini terhambat. Dan ini dampaknya panjang sekali ya. Kalau kita lihat nanti di dalam kehidupan anak pada masa dewasanya dan sebagainya. Anak akan kurang hormat kepada orang tua dan orang tua pun akan kehilangan kontrol terhadap anak-anaknya. Kemudian anak juga kehilangan pegangan dan kekurangan tokoh yang dapat memberi arah hidup bagi mereka. Apalagi sekarang dengan pengaruh media massa, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain yang lebih besar dari teman-teman dan sebagainya, ini akan berakibat anak akan dikhawatirkan menyimpang jalannya daripada yang diharapkan oleh orang tua. Kira-kira itu beberapa dampak yang bisa disebutkan bagi perkembangan jiwa anak kalau misalnya orang tua kurang meluangkan waktu bagi anak-anaknya. Iya, jadi cukup banyak dan saya rasa itu sangat serius karena dampaknya sampai anak ini menjadi orang dewasa pun masih terasa seperti tadi Pak Eman katakan begitu. Iya, betul. Iya. Ya, mungkin Pak Eman punya saran kepada khususnya orang tua itu. Bagaimana orang tua bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah segala kesibukannya itu tetap memberikan waktu untuk anak-anak mereka gitu. Ini memang tidak mudah, apalagi bagi orang tua yang sangat sibuk. Tapi bagi orang tua yang mempunyai komitmen, ini harus diusahakan. Saya menyarankan seperti ini. Untuk mengatur waktu orang tua bersama anak itu mirip-mirip dengan pengelolaan jadwal kerja di kantor. Yang pertama, kita perlu mencatat seluruh kegiatan dan waktu yang kita habiskan selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian, yang kedua, kita menentukan tujuan umum dan tujuan khusus penggunaan waktu kita bersama anak selama seminggu dan sehari yang akan datang. Jadi hari ini, kemudian besok. Tujuan umum misalnya itu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan anak. Tentu saja bisa dikembangkan lebih lanjut. Contoh tujuan khusus adalah misalnya ngobrol dengan anak mengenai berbagai hal, apa saja, tidak usah ditentukan saya untuk ini. Kemudian yang ketiga, kita prioritaskan dulu hal-hal yang kita anggap lebih penting. Misalnya kita mau menyelesaikan tugas apa begitu yang lebih penting, tetapi juga tidak meninggalkan prioritas waktu untuk anak. Keempat, catatlah hal-hal yang terlaksana sesuai rencana, kalau itu sudah dilakukan. Ini akan memberikan kepuasan karena kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar-benar produktif. Dan kelima, amati kapan saatnya umumnya Anda merasa paling produktif. Berdasarkan catatan tadi, dan kemudian jadwalkan kegiatan Anda yang terpenting pada masa produktif tersebut. Sebagian orang merasa paling produktif ngobrol dengan anak dan sebagainya itu pada saat pagi. Sebagian lagi pada waktu malam, yaitu misalnya saja sebelum anak-anak pergi tidur. Keenam, nilai kembali jadwal Anda. Apakah terlalu banyak hal yang ingin Anda kerjakan sekaligus? Seringkali karena terlalu bernafsu, kegiatan yang direncanakan menjadi berlebihan. Akibatnya bukan saja banyak hal yang dilakukan setengah-setengah, kita pun menjadi stres karena merasa diburu-buru. Dalam hal ini lebih baik sedikit hal yang kita lakukan, namun dilakukan dengan baik. Untuk itu kita kembali perlu melakukan prioritas.
Dan untuk menciptakan waktu yang berkualitas, perencanaan waktu ini merupakan hal yang sangat penting. Meskipun demikian, harus tepat ditambahkan bahwa kita pun perlu fleksibel, luas. Tidak setiap kali penggunaan waktu dapat direncanakan atau terlaksana sesuai rencana. Misalnya saja, pada anak-anak di bawah usia 12 bulan misalnya, ini banyak waktu yang tidak bisa direncanakan dengan baik. Dan juga pada saat-saat misalnya anak menderita sakit atau mempunyai masalah tertentu di sekolah yang perlu kita selesaikan. Ada saatnya kita perlu menjadi sahabat yang siap mendengar dan menghibur anak-anak kita. Kadang-kadang mereka datang tepat pada saat yang sebenarnya tidak kita harapkan. Misalnya waktu kita lagi capek atau kita sendiri menghadapi masalah. Nah, dalam hal ini kepekaan kita sebagai orang tua diperlukan. Kalau misalnya kita mau menyediakan waktu dalam kondisi demikian, boleh jadi ini merupakan waktu yang sangat berkualitas. Dengan kata lain, ya kita tidak sekedar pasif di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang tua, tetapi sebagai orang tua yang juga penuh dengan perhatian. Iya, memang intinya itu mengelola waktu tadi, Pak Iman ya. Bagaimana kita bisa mengelola waktu itu baik di kantor, tapi kadang-kadang kan kenyataannya ada orang yang begitu pandai mengatur waktunya di kantor atau di tempat kerja, tapi justru di rumah dia tidak mampu melakukan itu, Pak Iman. Nah, itu sebenarnya apa yang menyebabkan? Saya pikir ada beberapa hal. Yang pertama yaitu prioritas. Biasanya karena kita menganggap bahwa atau kita cenderung menggampangkan waktu kita bersama dengan keluarga, toh tiap hari masih bisa ketemu, toh masih ada hari esok, toh tidak ada target dan sebagainya. Kita cenderung meremehkan, sehingga kita tidak betul-betul menyusun jadwal bersama dengan anak-anak kita. Dan kemudian hal yang lain adalah ada kalanya orang tua terlalu tegang karena merasa sudah mengatur jadwal, karena merasa pekerjaan mengasuh anak itu atau bermain bersama anak atau meluangkan waktu bersama anak ini kelihatannya kok pekerjaan yang serius, sehingga mereka terlalu tegang. Padahal kalau saya pikir orang tua juga perlu mengadakan waktu itu secara rileks gitu bersama dengan anak. Iya, jadi kalaupun seseorang itu, orang tua itu sudah mampu mengatur waktunya sedemikian rupa dan dia punya waktu untuk anaknya, apa yang bisa dia lakukan terhadap anak itu? Nah, sehubungan dengan tadi jangan terlalu tegang, itu orang tua bisa saja melakukan banyak hal dan banyak cara. Misalnya saja bisa kalau misalnya anak-anak lagi banyak ulangan, lagi bersekolah, bisa belajar bersama-sama dengan anak. Orang tua mungkin belajar atau membaca sendiri, anak juga belajar sendiri, atau bisa orang tua mengajar anaknya. Bisa juga bermain bersama, bisa bernyanyi bersama, jalan-jalan bersama, mungkin sekedar ngobrol atau tertawa bersama, berdoa, bersekutu bersama. Kemudian orang tua selain itu juga yang sering dilakukan adalah memberi nasihat dan mendidik, atau bahkan membantu anak dikala dia memerlukan pertolongan, dia perlu bantuan kita untuk menggergaji triplex misalnya, atau mengikat atau mengajar dia mengikat tali sepatu, menyemai sepatu dan sebagainya. Dan juga mungkin sekedar menghibur dia sewaktu kita melihat dia lagi sedih. Ya, kebanyakan waktu-waktu seperti itu digunakan orang tua itu untuk menasehati anaknya, Pak. Sehingga anaknya itu juga merasa kurang senang gitu. Setiap kali ketemu orang tuanya, khususnya ayahnya, yang dia dengar itu dari ayahnya ya cuma nasihat-nasihat aja gitu. Iya, betul. Dan itu yang menyebabkan hubungan orang tua dan anak
menjadi tegang. Orang tua sendiri tegang karena merasa bahwa waktu yang dia sediakan buat anak-anak jadi terasa sia-sia karena anak-anak ini menolak orang tua. Tampaknya seperti itu. Iya. Dan kebanyakan orang tua punya prinsip gini, Pak. Jadi tidak perlu waktu itu dia terlalu lama meluangkan waktu untuk anak ini, tapi yang penting dia katakan asal dalam waktu yang sedikit itu dia bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kualitasnya itu yang dia tekankan gitu. Nah, itu bagaimana pendapat yang demikian itu, Pak? Saya kalau boleh mengutip kata-kata Dr. Dobson pernah mengatakan, dia seorang psikolog yang terpandang di Amerika. Dia pernah mengatakan bahwa waktu berkualitas itu tidak ada kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan jumlah waktu yang cukup banyak. Ya, ini masuk akal karena bagaimana kalau kita mau ngomong-ngomong dengan seseorang yang selalu terburu-buru misalnya. Jadi itu harus diupayakan di dalam waktu yang banyak. Di dalam waktu yang banyak itu ada waktu yang kemudian bisa ditemukan waktu itu adalah waktu yang berkualitas. Ya, nah kalau tadi Pak Iman katakan waktu yang banyak, itu seberapa banyakkah waktu yang cukup untuk kita bisa dekat dengan anak itu? Nah, ini memang agak sulit dijawab, tetapi sebaiknya sebetulnya yang lebih baik adalah kalau bisa suami istri bergantian hadir bersama-sama dengan anak sebanyak mungkin di dalam kehidupan anak. Nah, yang tadi saya katakan adalah balita itu perlu waktu yang jauh lebih banyak, dan ketika anak-anak masuk sekolah, kalau bisa waktu anak pulang dari sekolah itu mereka melihat salah satu orang tuanya di rumah. Sehingga pada saat-saat mereka memerlukan pertolongan kita dan ingin bertanya sesuatu, ingin perlindungan orang tua, mereka menemukan ada seseorang di situ. Dan tentu saja waktu anak memasuki usia yang semakin besar dan memasuki usia remaja, nantinya mereka dengan sendirinya tidak terlalu membutuhkan lagi kehadiran kita. Dan waktu itu kita sudah boleh mengurangi lebih banyak lagi waktu bersama-sama dengan anak-anak. Iya. Apakah kita bisa tahu gitu ya Pak Iman ya, kira-kira apakah hasil pertemuan kita dengan anak kita itu membawa hasil yang positif atau enggak? Itu kita bisa mengetahui apa enggak itu? Kira-kira kita bisa bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi petunjuk bagi kita. Apakah sebetulnya kita telah cukup menyediakan waktu bagi anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya begini. Apakah kita tahu apa yang paling disukai dan yang paling tidak disukai oleh anak kita? Kadang-kadang orang tua nggak tahu apa yang disukainya. Kalau begini dia tersinggung, kalau begitu dia merasa senang dan sebagainya. Apakah makanan kesukaannya atau makanan yang tidak disukainya? Nah, ada orang tua juga yang nggak tahu. Nah, ini berarti orang tua kurang mengenal anaknya. Berarti waktu yang dia sediakan mungkin kurang atau kurang berkualitas. Apakah bakat dan keterampilan anak kita yang paling menonjol? Ini juga harus kita ketahui. Apa sifat positif dan apa sifat negatifnya? Apa yang paling suka dilakukannya bersama dengan kita sebagai orang tua? Apa hal yang paling sering dilakukannya? Siapa nama gurunya? Siapa teman terbaiknya? Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, besar kemungkinan kita sudah lumayanlah bersama dengan anak-anak kita. Tetapi di samping itu kita juga bisa melanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya tadi, apakah anak kita cukup terbuka dan tidak takut mengungkapkan isi hatinya kepada kita? Kalau misalnya kita lihat anak itu canggung-canggung dan kemudian lebih suka berbicara kepada orang lain rahasia pribadinya,
Ada kemungkinan kita kurang dekat dengan anak-anak kita. Apakah ada saling berbagi perasaan bila kita berbicara dengan anak kita? Apakah anak kita mau cerita perasaannya yang terdalam, dan apakah kita juga merasa nyaman mendengar perasaan dan mengemukakan perasaan kita? Apakah kita cukup dapat menangkap perasaan-perasaan anak kita? Kadang-kadang orang tua tidak tahu apa yang dirasakan anak. Apakah anak kita cukup menghormati kita sebagai orang tua mereka? Apakah kita mampu bergurau dengan anak-anak kita pada saat-saat tertentu? Nah, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk menguji apakah kita cukup menginvestasikan waktu kita untuk anak kita. Pasti investasi itu tidak sia-sia dan itu perlu untuk mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, memang itu membutuhkan suatu perhatian khusus terhadap anak-anak ya, sementara kita meluangkan waktu dan sebagainya. Nah, padahal memang cukup banyak lagi yang kita harus ingat itu, sehingga kadang-kadang hal-hal yang detail sekalipun kita bisa ingat di kantor, tetapi yang di rumah yang tadi Pak Eman sebutkan itu ya terluputkan juga. Jadi kita tidak tahu nama gurunya, kali gurunya itu sudah guru kelas 1, padahal anak ini sudah kelas 3, jadi sudah ganti guru, kita masih yang ingat dengan guru yang kelas 1 dulu, dan seterusnya gitu Pak Eman. Nah, saya kok melihat kedekatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu karena Tuhan Yesus sendiri meluangkan begitu banyak waktu terhadap murid-muridnya. Mungkin mereka tiap-tiap hari berkumpul Pak Eman ya. Nah, itu apakah ada suatu peristiwa yang kita bisa pelajari yang menunjukkan kedekatan antara Tuhan Yesus dengan para murid itu Pak? Iya, kedekatan Tuhan Yesus dengan para murid itu sudah sedemikian erat ya, sehingga kalau kita lihat teguran-teguran Yesus yang begitu keras terhadap murid-muridnya, itu misalnya terhadap Petrus dan sebagainya, itu begitu tidak sampai membuat Petrus itu mundur dari hadapan Tuhan Yesus. Iya. Ya, di samping itu ya kita melihat dampak dari pengalaman pribadi murid-murid bersama Tuhan Yesus itu sedemikian erat sehingga murid-murid itu membawa pengalaman bersama Tuhan Yesus itu. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Iya. Tetapi kan sejak di Perjanjian Lama Tuhan itu memperingatkan orang tua bangsa Israel ini khususnya untuk dekat dengan anaknya itu Pak. Nah, mungkin Pak Eman bisa singgung hal itu. Saya akan bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 4-9, dan ini menunjukkan perintah Tuhan kepada kita umat Tuhan tentang bagaimana kita harus bersama dengan anak kita dan mengajar mereka. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, saya rasa perintah Tuhan ini masih sangat relevan untuk kita saat ini Pak Eman, dan terima kasih untuk kesempatan perbincangan kali ini. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan tema Waktu buat Anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengikuti acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 58, Malang. Akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara telaga yang akan